Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultania Wayu Alfaris. Saya dari Prodi Informatika dengan nomor NIM 30118100049. Saya di sini akan menjelaskan tentang protokol Cartagena. Protokol Cartagena ini adalah kesepakatan antara berbagai pihak yang mengatur tata cara gerakan lintas batas negara secara sengaja, termasuk penanganan dan pemanfaatan suatu organisme hidup yang dihasilkan oleh bioteknologi modern (OHMG) dari suatu ke negara lain oleh seseorang ataupun badan. Protokol Cartagena ini tujuannya untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan, penanganan, pemanfaatan yang aman dari gerakan lintas batas OHMG. Protokol Cartagena ini diratifikasi pada tanggal 16 Agustus pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 21 tentang pengesahan Cartagena Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Nah, negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi protokol Cartagena ini sudah berjumlah 134. Nah, di dalam protokol Cartagena ini memiliki prinsip yang disusun berdasarkan prinsip pendekatan kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam prinsip ke-15 Deklarasi Rio, yang berarti bila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan harusnya tidak dipakai sebagai alasan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian, protokol Cartagena ini ruang lingkupnya meliputi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan semua OHMG yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Nah, dalam pengaturan protokol OHMG dikategorikan menjadi 3 jenis pemanfaatan, yaitu OHMG yang diintroduksikan ke lingkungan, OHMG yang ditujukan untuk pemanfaatan langsung sebagai pangan ataupun pakan, dan OHMG untuk pemanfaatan terbatas atau hanya digunakan untuk penelitian. Materi dalam pokok protokol Cartagena ini terdiri dari 40 pasal dan 3 lampiran yang tersusun sebagai lampiran 1, yakni informasi yang diperlukan dalam notifikasi. Yang kedua, lampiran 2, yakni informasi yang diperlukan untuk OHMG yang dimanfaatkan langsung sebagai pangan atau pakan ataupun untuk pengolahan. Yang ketiga yaitu kajian resiko. Dengan pengesahan protokol Cartagena ini, Indonesia dapat mengadopsi protokol tersebut sebagai hukum nasional yang dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan sehingga dapat mengakses informasi mengenai OHMG, meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, memperoleh manfaat secara optimal dari penggunaan bioteknologi modern secara aman dan tidak merugikan keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Kemudian yang keempat ada memperkuat landasan pengawasan perpindahan lintasan batas OHMG, meningkatkan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang berpotensi sebagai tempat keluar dan masuknya OHMG secara ilegal, mempersiapkan kapasitas daerah untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengembalian keputusan perpindahan lintas batas OHMG, mewujudkan kerjasama antar negara di bidang tanggap darurat untuk menanggulangi bahaya yang terjadi akibat perpindahan lintas batas OHMG yang tidak disengaja, meninggalkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang keamanan hayati baik di pusat maupun di daerah. Kemudian menggalang kerjasama internasional untuk mencegah perdagangan ilegal produk OHMG. Sedangkan protokol Cartagena ini sebagai negara pihak protokol Cartagena, Indonesia telah melaksanakan beberapa hal seperti ratifikasi protokol Cartagena dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on
Diversity. Kantor Kementerian Lingkungan Hidup sebagai National Focal Point Protokol Cartagena, departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen sesuai dengan tupoksi merupakan otoritas nasional kompeten dari Protokol Cartagena. Peraturan Perundangan Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Pengembangan kerangka kerja nasional keamanan hayati, pengembangan clearing keamanan hayati Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.